Oke. Kita sapa dulu nih lele-lele terkasih. Oh ya. Shalom lele-lele. Shalom lele. Kurang kenceng. Karena kita kan pecel lele ini 11 kali ya. Yes. Jadi harus lebih excited lagi. Jadi Iya. shalomnya bukan shalom yang biasa nih. Harus ingat gak lele-lele itu apa penyanyinya? Masih ingat gak? Malu. Ayo, ada yang inget gak? Ada yang inget gak? Lele-lele itu leader, oke? Iya. Kita sambut sekali lagi. Shalom lele-lele. Shalom. Terus gimana? Tadi kan kita bawain suasana santai. Tapi tetap harus ada yang lebih berbobot. Iya dong, Betul. jelas. Ya, sesuai dengan tagline kita nih, pecel lele. Coba saya kasih tahu, ingetin sekali lagi sih. Pecel lele. Pecel lele itu apa sih? Perfectly excellent lesson to learn. Asik. Oh. Perfectly excellent lesson to learn. Oh, udah bisa sekarang, udah bisa. Udah latihan aku. Ya. Nah, hari ini teman-teman kita juga akan makan ya, tanda kutip ya. Kita akan belajar dari dua orang ya. Dua orang ya, sepasang suami istri ya. Yang kalau mungkin teman-teman di sini yang sering ibadah pasti teman-teman pernah lihat orangnya gitu ya. Sosok yang kece ini ya. Yes, kece banget. Masih muda ya, makanya kita panggil ke KGC sini gitu Yes. ya. Jadi nanti kita bakal belajar dari kehidupan beliau. Mungkin teman-teman juga yang sekarang lagi dalam tahap belajar atau mungkin lagi mau berusaha di satu bidang. Yep. Nah, gimana kalau kita sambut aja Oke. ya? Mari kita sambut sama-sama pembicara kita hari ini yang luar biasa. Ada Ko Andri Willianto dan Cevli. Obrolan santai anti mainstream, enggak kolot dan pasti berbobot. Pecel lele top kampung Kosmas. Oke, teman-teman, wajah yang satu ini yang ada di depan ini kan pasti teman-teman pernah lihat ya kalau Familiar ya. ya, Familiar apalagi banget. untuk di RCC ya. Yep. Karena beliau ini adalah salah satu fotografer terhandal di Yes, kalangan RCC sejagat ya. raya RCC ya. Di lingkup Luar RCC biasa. dan juga di luar tentunya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat KW keliling-keliling nih, ngapain sih orang keliling-keliling foto-foto. Nah, sekarang kita langsung sama orangnya, kita bakal belajar juga ulik kehidupannya dia. Bener. Pernah ngapain aja sih, pernah gagal di mana, pernah sukses di mana, termasuk nanti insight dari istrinya Cevlin juga ya. Sip. Kayak gitu. Oke. Oke, kan kita ya kalau misalnya kita nggak kenal kan kita nggak sayang ya. Jadi kita mau kenalan dulu nih Ko sama Ko Awe. Panggilannya Ko Awe ya, betul ya Ko? Benar. Ko Awe, bukan Om Awe. Oh, Ko Awe. Sorry, jadi aslinya nama Awe itu bukan nama Mandarin atau nama Chinese. Percayalah, saya masih Chinese KW yang notabene bahasa Indonesia saya lebih lancar ketimbang bahasa dari kulit warna saya. Nama Awe diambil dari Andri Willianto, A sama W, karena waktu zamannya SMA, SMP itu satu kelas tuh nama Andri bisa sampai 6-7 orang di Surabaya. Berarti itu dari KW. Terus kalau dari Cevlin sendiri, ayo kita kenalan dulu. Halo. Gimana? Halo. Shalom semua. Shalom. Shalom. Shalom lele di sini. Shalom lele. Shalom lele ya. Leader ya. Amin ya, semua jadi leader sini ya. Oke. Cevlin sendiri gimana nih? Apakah berasal dari satu kota yang sama atau mungkin dari beda kota gitu? Satu kota yang sama. Dari mana itu, Ce? Surabaya. Banyak anak Surabaya sini. Oke, berarti sama kowe satu kota terus ketemunya di Satu kota sih, cuman aslinya kan dia di Bima NTB. Oh, Bima. Orang tuanya kerjaannya di sana, cuman sekolahnya di Surabaya. Kalau saya dari awal memang Surabaya. Asli Surabaya gitu ya. Asli mama Jawa Tengah, Solo. Oh, oke. Gitu. Berarti basically sama-sama orang Surabaya Iya. gitu ya. Oke. Terus Tapi kenapa? uniknya nih kok bisa ketemu gitu loh. Gimana nih ceritanya nih? Kok bisa sampai ketemu gitu? Kepo Tasya. Boleh diceritain gak sih gitu? Kalau kata suamiku, ketemu aku ini mahal. Soalnya dulu satu kuliahan tapi nggak pernah ketemu. Terus kita berangkat pergi ke Belgia, transfer students, terus ketemulah dia di airport. Ketemunya di airport. Ketemunya Oke. di airport, Luar jadi biasa. di sekolah nggak, di kuliahan nggak pernah ketemu. Sering bolos mungkin saya. Kelihatannya gitu ya. By the way, latar belakang pendidikan Ko Awe ini apa ya? Waktu itu senengnya ngambil ekonomi ya, Ekonomi. Itu Mau- di Surabaya. Surabaya. Tapi Surabaya. sebenarnya basicnya saya bukan hobi di ekonomi, karena kalau kita ngomong ekonomi, ya
nggak usah dibelajari. Sebenarnya dasarnya kita ada niat jual, ada hati penjualan, sudah disebut orang ekonomi lah. Tapi kalau dulu tuh pengennya ngambilnya di arsitek. Gitu. Oh, agak jauh ya dia. Senangnya di arsitek tapi ambil ekonomi gitu. Pas balik ke Indonesia, ke Surabaya itu apa yang kau lakukan atau Cece lakukan? Apakah langsung menikah atau mulai bisnisnya atau gimana gitu, Pak? Waktu itu belum sih, jadi waktu setelah pulang kita masih mencari apa yang bisa kita kerjakan, disesuaikan lagi dengan yang waktu kita belajar di sana. Tentunya nggak semudah yang diajarkan, tapi benar-benar waktu kita mulai memutuskan untuk kerja tuh pada waktu setelah after married ya, setelah nikah ya. Jadi mungkin karena saya dulu didikannya kalau nggak sukses jangan dulu nikah lah seperti itu. Itu udah patokan hampir banyak orang. Tapi entah kenapa pada waktu saya lagi pergi ke perkumpulan ke keluarga gitu dengan keluarganya dia waktu itu lagi kumpul, tiba-tiba yang ada beberapa keluarganya dia tuh sambil ngomong, ingat nggak dulu kalau kita nggak sukses dilarang nikah gitu loh. Tapi setelah kita pikir-pikir, kita nih tingkat suksesnya sampai mana sih? Apakah harus sampai punya rumah sendiri atau punya mobil sendiri? Masih terlampau jauh gitu loh. Dan pada waktu saya dengar kata-kata seperti itu, saya jadi merimain diri saya sendiri, ya sampai kapan saya harus istilah statusnya single kan. Habis itu singkat cerita ya saya memutuskan untuk melanjutkan hubungan kita ke pelaminan seperti itu. Habis itu habis nikah saya dikasih satu pegangan sama orang tua saya untuk jalankan bisnis distributor. Di luar dari kerjaan orang tua, tapi dia lihat kedepannya ini bagus nih distributor, kita sebagai jual bahan baku atau bahan makanan lebih gampang di orang beli lah seperti itu. Ya kita jalankan waktu itu sekitar 2018 kita mulai usaha 2018 ya, 2017 nikah, 2018 mulai 2007. Nah lo beda itu, lo ini. Namanya siapa ya? ini? Untung ada yang ingetin. 2008 kita mulai kerja ini distributor pertama. Distributor di Bali. Di Bima waktu itu. Di Bima. Oke. Berarti sama Cevelyn tinggal Ikut di Bima ke juga. ya. Oke. Berarti megang dua gitu, di Bima juga sama di Denpasar juga. Jadinya tahun 2010 kita mulai pegang dua tempat. Berarti Cevelyn sebagai apa ya di situ? Kau harus sebagai ownernya berarti di situ. Saya bantuin bagian keuangannya aja, pembukuannya. Oh gitu ya. Jadi Cowok berarti cewek-cewek megang duit ya, karena kalau cowok kadang suka nyelip gitu ya di saku gitu kok ya berapa lembar Curcol gitu. ya, curcol. Tapi kalau realitanya, kalau secara struktur bisnis saya sebagai pimpinan, tapi kalau realitanya saya di bawahnya pimpinannya beliau. Jadi tetap under Jadi, kontrolnya dia. Istri pengusaha tuh satu klik lebih tingkatnya satu klik di atas Tinggi, pengusahanya ya? gitu. Benar. Kita udah ngomong, ya boleh, beli ini boleh. Dia emang nggak boleh guys, nggak boleh. Nah. Dibatalin semuanya. Catat Seperti ya, itu. berarti cowok-cowok ya nanti kalau punya cewek ya, cewekmu satu tingkat di atasmu nanti ya masalah keuangannya ya. Tapi gitu. bagus juga kalau saya nggak gitu. ngerem itu, nanti akhir bulan ada tagihan, bingung bayarnya. Dia udah ngatur bagaimana bayar ke pabriknya seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Cevelyn sendiri melihat perkembangan bisnis KW waktu itu kan sempat agak down juga katanya gitu kan ya. Itu kira-kira ada miss di mananya, Ci? Apakah salah ngatur uangnya atau gimana gitu? Miss di lapangan ya. Kita kurang sama customer itu kurang ada hubungan. Harusnya kan kalau misalnya distributor sama customer juga kita ada hubungan. Nah ini kita kurang ambil hubungan itu. Jadi kita cuma taunya kirim barang, orang itu bayar, kirim barang, orang itu bayar. Jadi kalau ada sales yang main kita nggak tahu gitu loh. Oke. Missnya di sana. Berarti gitu. bisa jadi customernya bayar ke sales tapi salesnya Nggak kasih duitnya ke dibawa kita, pulang gitu kayak ya? gitu ya, Oh, bisa I gitu. see, Atau I see. dicicil sama mereka, misalnya customer kasihnya 1 juta, mereka cuma kasih ke kita 500.000 gitu kan. Oke. Kayak gitu-gitu. Banyak miss sih di sananya. Berarti agak bocor di situ ya. Nah, buat teman-teman nih yang sekarang mungkin orang tuanya atau kalian sedang menjalani sebagai distributor dan punya karyawan sebagai sales,
Nah, itu perlu diperhatikan juga berarti Ce ya, betul ya? Harus hati-hati sama itu. sih. Apalagi masalah duit sekarang gitu kan, dititipin Iya. sejuta nyampainya ke kantor Nggak nyampe. bisa jadi Nggak kurang nyampe dari itu. segitu. Nggak pernah lebih ya, dititipin sejuta jadinya nggak sejuta, bisa. nggak pernah ya? Nggak mungkin nih Nggak kalau mungkin. itu. Itu kesalahan dari salesnya berarti. Oke, berarti singkat cerita yang dari distributor Bima dan di Denpasar itu kasar kata selesai gitu, close gitu. Kalau Atau yang gimana? Bima akhirnya dilanjutin adik ipar, adiknya dia. Oke. Karena kita kerepotan yang di Bali, jadi di Bima akhirnya diserahkan ke adiknya dia, kita pegang yang di Bali aja setelah itu. Berapa lama itu yang di Bali itu? Ada jalan 7 tahun, 7 tahun. yang di Bali 7 tahun. Tapi akhirnya tutup juga atau gimana? Akhirnya tutup juga karena kita merasa ternyata untungnya nggak bisa banyak, tapi pengeluarannya banyak banget, nggak bisa nutupin gitu loh. Oke. Atau mepet banget gitu karena pesaing-pesaingnya juga lumayan bagus gitu. Jadi kita berat di sana. Tapi itu berjalan 7 tahun dan akhirnya kandas juga gitu, tutup juga. Sekarang benar tutup kok ya? Sudah tutup sih. Jadi bukan masalah kerja distributor itu bagus atau jelek, bukan itu yang maksudnya. Karena itu dari kesalahan saya pribadi terutama yang nggak konsisten untuk menjalankan suatu bisnis, hanya terkesima dengan pendapatannya dan hidup di Bali dan waktu itu masih hidup fun banget ya. Ya udahlah kalau besok nggak kantor nggak usah apa semua seperti itu. Sebenarnya kalau ngomong bisnis distributor juga sebenarnya oke juga. Cuma waktu itu saya sendiri yang tidak konsisten untuk menjalankan bisnis seperti itu. Oke, berarti ada ketidakkonsistenan pada saat menjalankan Benar usaha sekali. gitu ya. Itu kira-kira karena apa? Karena memang nggak senang menjalaninya, terpaksa apa? Ah ini karena dikasih dari orang tua jadi ya gua jalaninnya asal-asalan aja atau gimana itu? Karena 2012 ada seorang teman yang datang memberi saya sebuah kamera dan saya enjoy banget dengan kamera itu. Saya suka, betul minta izin sama istri, yaitu Menteri Keuangan kita, ditolak. Gitu. Nggak usah lah, ngapain lah, karena dulu kamera SLR zaman 2012 itu masih barang yang mewah banget, Betul. sampai kalau orang punya tuh langsung bisa kayak tukang foto lah istilahnya. Tapi saya nggak akan tinggal diam, saya pakai acara, kan anak kita mau lahiran nih, jadi perlu didokumentasikan gitu. Oh, Kebetulan alasannya ya? alasannya seperti untuk itu, anak gitu. untuk anak. Oke. Akhirnya di ACC, 1 bulan sebelum lahiran saya dapat barang itu. Alhasil waktu saya jebret, hampir yang kepake cuma 3-4 foto aja, yang lainnya nggak bisa dipakai. Benar-benar kayak ada yang miss, hitam, gelap, dan seperti itu. Jadi ya intinya untuk mendapatkan barang aja sih. Betul. Oh, berarti Dari 2012 itu udah mulai terganggu pikiran saya, enak juga ya kerja kalau memang kita bisa kerja dari yang apa yang kita suka itu loh. Dan saya udah mulai nggak merasa enjoy di distributor karena tuntutannya terlalu banyak ya. Sebenarnya sama sih, cuma waktu itu tergoda dengan satu barang yaitu namanya kamera. Oke, berarti ditawarin kamera untuk mulai terjun di dunia fotografi gitu. Dan Ya. itu langsung ninggalin yang distributornya itu gitu ya. Tetap 90% kerja distributor, cuma otak dan pikiran saya udah 100% di kamera. Sorry itu saya kayak kebawa, benar-benar kebawa ke dunia baru dan saya enjoy banget. Dikatakan enjoy itu pada waktu kita kerja di distributor, pergi jam 8 pulang jam 4 atau jam 5 tuh capeknya kayak 3 hari gitu. Tapi pada waktu kerja foto, pergi jam 8 pulang sampai tengah malam, seakan-akan oh baru sejam ya kita kerja ya, seperti itu. Jadi besok lagi bisa semangat lagi, besok lagi bisa semangat lagi. Nah itu karena apa? Suka gitu ya? Karena suka di ya fotografi. mungkin, karena suka dan menemukan suatu hobi baru ya mungkin ya. Passion Menemukan ya. suatu hobi baru, belum passion, masih ke hobi waktu itu. Oke. Nah benar. jadi kalau orang bilang sekarang kan apa? Kita harus hidup mengikuti passion gitu kan. Nah sering ada pertanyaan juga gini, gimana kok kalau misalkan apa yang jadi passion kita itu tidak menghasilkan untuk saat ini, dalam artian passion kita itu belum menghasilkan uang lah buat kita. Misalkan kok senang hobinya di foto, tapi pada saat itu apalagi baru nikah mau punya anak, tapi belum bisa jadi duit. Nah itu gimana tuh kok? Karena dulu belum kepikiran untuk menghasilkan sih kamera tuh, cuma yang terjadi adalah tahun 2017 karena usaha distributor saya semakin lama semakin turun, mengalami titik sampai minus terus, tiap bulan tekor uang, harus subsidi lah istilahnya. Dari subsidi
jutaan sampai puluhan juta ya. Kita benar-benar subsidi banget asal perusahaan itu tetap ada eksis gitu ya. Tapi kenyataannya dalam secara pembukuan itu minus terus. Di tahun 2017 itu akhirnya istri bertanya sama saya, kamu mau bawa kemana keluarga ini? Mau kasih kehidupan apa buat bagi kita? Saya sebagai suami, sebagai seorang bapak juga buat anak-anak saya. Ya saya harus memikirkan next step-nya apa ini. Kalau di perusahaan kita diteruskan akan benar-benar minus lagi dan tabungan kita bakal habis tuntas gitu loh. Jadi waktu 2017 bulan 1 saya putuskan untuk menutup usaha dan fokus dengan apa yang saya punya, yaitu waktu itu saya sama punya kamera yang saya pernah dapat usaha lah, pernah dapat penghasilan dari sana tapi kecil banget, sebulan belum tentu sekali, kadang 3 bulan belum tentu sekali, tapi ya apa yang saya punya ya saya fokuskan gitu lah. Singkat cerita, pas waktu kita lagi proses tutup usaha, saya mulai kontak dong teman-teman yang atau klien-klien yang dulu pernah hire saya kontak ulang. Saya tanya, ada yang bisa saya foto atau gimana, dan lalu saya juga melakukan nyales. Jadi kadang sales tuh saya puterin daerah Kuta itu, zaman dulu Kuta itu full sama restoran-restoran, karena saya sukanya waktu itu foto makanan waktu itu. Benar-benar hobi banget foto makanan, dan genre foto makanan dulu tuh agak jarang dipakai. Biasanya kalau orang Bali itu lebih banyak foto wedding biasanya. Ya udah, saya muter seharian, bagi-bagi brosur, bagi-bagi apa. Dan sampai seminggu nggak ada satupun yang calling, nggak ada satupun yang telepon gitu. Nggak ada yang respon ya? Nggak ada yang respon sama sekali, dan teman-teman atau klien-klien yang dulu pernah jadi klien saya tuh sambil ngomong juga, Pak, kita belum ada budget untuk di sana, karena kalau kita bicara dengan perusahaan atau kafe gitu, mereka budgetnya tahunan yang sudah disetting, setahun mau foto berapa kali, atau bisa 6 bulan sekali kita foto, 3 bulan sekali kita foto, dan pada waktu saya ngajukan itu belum ada waktu yang pas loh, benar-benar belum ada waktu yang pas. Seminggu berjalan, 2 minggu berjalan, sebulan berjalan, 2 bulan berjalan, 3 bulan berjalan, satu pun nggak ada yang gitu ya. Manggil. Jadi waktu kemarin pandemi merasakan, oh nggak ada apa-apa, nggak ada job nih, saya udah rasakan lebih awal dulu, yaitu 2017 tuh benar-benar kayak salah langkah deh. Seharusnya saya kembali ke dunia distributor deh. Sempat saya ngomong sounding sama istri juga, kayaknya kita salah ini. Tapi istri ngomong, udah kamu harus move on, kamu harus maju, kamu nggak bisa kembali lagi satu langkah ke belakang. Jadi apa yang ngomongnya sekarang, ayo fokusin lagi. Saya udah fokus, saya udah jualan juga, saya ada kontak semuanya. Tapi ya nggak ada gitu loh. Nah, cuma satu yang saya lupa. Apa itu? Saya lupa doa sama Tuhan. Saya lupa minta apa sih yang Tuhan mau sama saya gitu loh. Akhirnya ya saya sama istri doa, sama keluarga waktu itu, tapi kita doanya mungkin ada kadang bersama, kadang sendiri-sendiri, mulai berdoa apa yang harus kita lakukan. Minta hikmat lah. Harus apa yang harus saya lakukan gitu ya, apa. Nah, di titik itu kan itu 3 bulan pertama sepertinya tidak menghasilkan sama sekali gitu ya. Mungkin teman-teman juga sekarang di sini lagi baru mulai usaha, kayaknya gue salah ambil keputusan nih. Ada nggak sih dari sisi Cece gitu sebagai istri atau sebagai perempuan, suami gue nih salah langkah, terus Cece marah-marah gitu sama Ko Awi gitu, harusnya kamu nggak gini, cerewet lah gitu maksudnya gitu kan. Ada nggak Cece melakukan hal itu gitu sampai marah atau gimana gitu kan? Kalau cerewet marah sih dia nggak bisa digituin. Nggak bisa gituin? Ya yang pasti waktu itu setiap hari nangis. Tiap hari? Saya tiap hari nangis, terus kayak pikirannya udah kenapa kok gini, kenapa Tuhan kok aku dibuat kayak gini, ini kok kayak gini yang dulunya maksudnya tentram, hidup enak gitu ya, tiba-tiba sekarang mau beli ini mikir, mau beli itu mikir kan, karena 3 anak ya, jadi pengeluaran juga nggak sedikit, susu, pampers masih perlu semua, waktu itu masih kecil semua kan. Terus ya tiap hari nangis, tapi saya berusaha kuat di depannya dia. Tapi sempet kayak ada jengkelnya juga sama dia juga ada ya. Terus gimana sih waktu Cece jengkel gimana tuh? Dipukul atau gimana? Enggak, ekstrim. Nakal atau gimana itu? Cuman kayak di belakangnya aja kayak jengkel sama dia. Tapi kayak kamu ini jadi suami kok gini gitu kan waktu itu. Terus
Celup ya? ngeliatin suaminya orang, oh ya enak ya suaminya bisa kerja, oh ya tapi suamiku kok gini. Mulai ada comparison gitu ya. But it's wrong, maksudnya kita nggak boleh bandingin suami kita sama yang lain gitu. Ya setelah kita belajar semua itu, apa yang aku lakukan itu salah gitu. Cuman aku di depan dia tetap support, ayo mau kerja apa gitu. Ada nggak? Kadang-kadang kalau udah dapet telepon itu kayak saya yang excited gitu, wow dapet telepon gitu. Gimana Beb? Gitu. Tawarin apa kayak gitu kan? Oke. Terus pelan-pelan akhirnya Tuhan itu kasih buka jalan, kasih pengertian buat saya, kasih kekuatan buat saya, kasih pengertian lagi buat saya, kasih kekuatan itu terus. Jadi sebelum saya jatuh pun itu sebenarnya Tuhan itu sudah memperingatkan saya. Dengan setiap minggu saya ke gereja waktu di Robinson ya, itu kayak Tuhan itu setiap kali yang masuk di otak itu kayak saat kamu jatuh, kamu tetap harus kuat. Tuhan tetap sama kamu, nggak akan mungkin ninggalin kamu. Itu selama berminggu-minggu saya mendapatkan hal itu, terus saya jatuh. Terus kayak gitu ya setiap minggu? Hampir berminggu-minggu itu, entah itu renungan, entah itu khotbah, entah itu kita lihat apa, terus tiba-tiba otak itu masuk gitu, kayak Roh Kudus yang ngomong, kayak kalau kamu dalam kondisi di bawah, ingat ya kamu punya Tuhan. Kamu nggak boleh jatuh, kamu harus tetap sama Tuhan, nggak boleh meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Kamu tetap harus kuat gitu. Oke. Nah kalau boleh spill dikit nih Cece, kemarahan terbesar atau kekecewaan terbesar apa nih di awal-awal yang pernah Cece luapin ke Ko Awe nih sebagai waktu sebagai fotografer ya awal-awal nih, pernah keceplosan apa nggak gitu kalau boleh tahu gitu kan? Kalau di depan dia enggak sih. Oh di belakang berarti? Di belakang ada. Sama teman-teman ya? Kondisi saya dulu tuh lagi fragile banget. Jadi dia tahu kalau saya terlalu di luarnya lagi ngepres saya gitu loh. Dengan kondisi yang ada, dengan billing yang ada juga, tagihan-tagihan yang ada. Tapi kalau dia singgung saya lagi dari dalam pasti akan hancur saya gitu loh. Jadi dia tahu dia menjaga supaya saya tetap strong. Dengan cara nggak langsung ngomong frontal gitu. Padahal saya sendiri juga tahu dia lagi down juga. Cuma ya saling each other lah, kita saling kuat-kuatin ya, gitu. Kedengarannya so sweet ya, tapi kalau pas lagi di posisi itu luar biasa. Gitu ya. Berat banget ya. Tapi kalau nggak salah ini spill sedikit ya teman-teman ya, rahasia ya. Bukan untuk menjelekan, menjatuhkan atau gimana. Kalau nggak salah Ko Awe ini ada satu bisa dibilang apa ya, bukan kelemahan, apa kekurangan dalam hal warna, betul ya? Ya. Bisa disebut apa buta warna parsial. Nah. Oke, buta warna parsial ini saya temukan pada waktu lagi mau daftar kuliah yang awalnya tadi saya sudah mention, saya pingin kuliah interior. Dalam kuliah interior itu kita dimintain surat keterangan dokter kalau kita ini dalam kondisi sehat, yaitu kondisi dulu harus tes mata kalau salah di Petra waktu itu Petra. Singkat cerita saya ke dokter mata, minta ngomong mau tes dan akhirnya dites dengan cara buka buku yang ada warna-warna color blind yang suruh sebutin angka, betul suruh sebutin huruf yang ada dalam bintik-bintik warna itu, lalu ada dari titik A sama titik B kita harus tentukan arahnya, bisa pas ke arahnya. Nah pada waktu saya lagi tes itu halaman pertama saya sukses, halaman kedua disuruh sebutin angka saya bisa, halaman 3 dan 4 saya mulai kesusahan, sampai saya liatin ini ada apa Pak? Saya liatin bukunya terus gak ada sama gitu. Ada Pak, tak liatin lagi bukunya, gak ada. Oke dibalik lagi. Nah dari titik lagi Pak, dari titik sini sama ke titik sini. Bukan Pak sih, nyo ya dulu, masih nyo. Masih koko-koko masih ya? Nyo, masih nyo gitu. Kalau dari sini sama sini bisa nggak? Saya pura-pura untuk supaya lulus, jadi saya kayak asal gambar gitu loh. Asal pura-pura gambar, saya ingat yang halaman kedua kemarin, halaman kedua tadi gambarnya kayak bentuk gini ya, saya ikutin lagi gini. Tiba-tiba dia ketawa, bukan yang itu di sini, oh di sini ya, oh ya. Dan keluar, saya langsung divonis buta warna. Waktu saya dapat kayak itu, saya drop banget. Saya telepon ke papa saya nggak bisa diterima di situ karena saya disebut buta warna. Papa saya bengong, hah? Kamu selama ini nggak bisa lihat warna? Bisa sih. Itu coba ini warna apa? Hijau. Ini ya benar. Terus ya salah tuh, cari lagi dokter lain. Dokternya yang salah berarti mungkin waktu itu mikirnya ya gitu kan. Karena dulu informasi nggak seheboh sekarang. Zaman Google dulu masih umum-umum, baru muncul zamannya saya waktu itu. Baru keluar Google gitu loh.
Jadi informasi terbatas dan singkat cerita saya juga ada lagi nggak mood sama keputusan itu, jadi saya akhirnya hijrah ke Ubaya mengambil ekonomi. Yang notabene saya sebenarnya nggak seberapa doyan, cuma karena nggak bisa diterima di interior, jadi masuknya ke sana. Nah, ternyata habis saya telusuri lebih lanjut tentang buta warna parsial ini, 10 dari lelaki, 1 orang pasti akan kena parsial ini. 99% perempuan nggak kena, jadi cowok pasti akan kena. 1 dari 10. 1 dari 10. Oke, Jadi 1, 2, kalau 3. buta warna parsial gini, kita ada 3 warna inti, merah, kuning, I don't know, hijau ya mungkin ya. Ini yang mungkin akan berkurang, ada yang mungkin merahnya berkurang dari 100% jadi kayak kurang 10%, ada yang hijaunya mungkin berkurang situ. Dan itu bukan faktor apa, jadi bisa disebut dari faktor turunan atau faktor waktu lahir, tapi memang dikatakan kondisi cacat. Nah, kalau saya sih kemarin kurangnya di warna hijau. Jadi waktu pertama kali lagi musimnya warna hijau Tosca, itu warna yang paling saya tidak suka. Karena saya lihat warna ini aneh banget loh, tapi kok banyak orang dominan, apalagi zaman-zamannya Korea, K-pop ini kok suka banget Tosca, itu tiba-tiba pemandangan sekarang langit-langitnya bukan biru, langitnya jadi langit Tosca gitu loh. Itu warna bagi saya aneh banget. Dari situ saya baru ingat lagi, oh iya mungkin gara-gara ini saya kena yang dulu, yang itu buta warna parsial saya yang berkata berbeda gitu loh. Tapi dari yang saya dicap buta warna parsial gini, tidak ada satupun yang tahu kalau yang nggak saya sebut-sebutin gini, dan saya sempat menjadi salah satu juri di dalam fotografi pun, dan saya memilih satu foto yang menurut saya ini paling bagus. Dan akhirnya foto itu diakui sama semua orang, oh ya memang foto ini bagus karena warnanya bagus pak gini-gini. Dan mereka nggak tahu di balik semua itu saya ini buta warna parsial. Yang dikatakan orang, mungkin mata orang normal melihat itu biasa, tapi karena mata saya lihat ini ada something yang aneh yang saya suka banget dan unik dengan foto ini. Jadi saya pilihlah itu menjadi juara 1. Wih, jadi dari situ gitu ya. Untung saya nggak buka di kos, saya ngomong saya buta warna parsial, mungkin saya dikeluarin dari pencurian. Iya sih. Oke, tapi teman-teman ya, ini dalam satu, Ko Awe kan tahu buta warna parsial ini jauh sebelum memutuskan ini kan? Belum sadar kan? Nah, setelah tahu, tapi kok masih bisa berani memutuskan untuk menjadi seorang fotografer tuh gimana gitu kan? Karena tahu ini kelemahan gue nih di fotografi ini udah jelas banget kelemahannya buta warna gitu kan, jadi bukan yang main-main lagi gitu. Ternyata kunci saya adalah saya melupakan saya buta warna parsial. Saya benar-benar melupakan itu. Saya akan kembali teringat pada waktu menemukan hal kesulitan dalam membedakan warna. Misal selama waktu lagi ngedit foto, saya akan rubah warna menjadi seperti ini dan saya akan edit yang sesuai dengan yang saya mau gitu loh. Tapi kembali lagi, istri adalah sebagai penolong. Jadi waktu dia lihat, kayaknya warnanya kurang ini, oh kurang ya, baru saya tambahkan. Dari situ baru saya ingat lagi, oh iya saya ada kekurangan yang di sini. Tapi sebenarnya kuncinya adalah saya melupakan keterbatasan saya. Saya hanya mengingat Tuhan sudah kasih saya talenta yang satu ini, ya saya akan jalankan semampu saya dan I do my best. I am very do my best. Apapun yang Tuhan kasih, saya lakukan yang terbaik. Saya lakukan yang terbaik karena nggak tahu ke depannya itu akan membawa kita kemana. Oke, nah kalau tadi nih mengenai kelemahan di buta warna ya. Nah kita pengen tahu nih Ko, kan secara nih di Bali nih fotografer tuh banyak gitu kan, karena memang pariwisata dan butuh banyak foto-foto gitu juga kan ya. Nah pasti di awal-awal itu juga Koko pasti tahu lah ya, berarti banyak banget saingan yang ada di Bali ini gitu. Tapi apa nih yang buat Koko berani untuk melangkah maju, untuk aku mau lepasin yang distributor tadi dan jalan nih di fotografer? Seperti yang awal tadi, ada 3 bulan nggak ketemu satu orang pun yang hire saya. Kalau nggak salah 3 bulan setengah totalnya, ada satu telepon yang nelpon, itu klien yang lama banget, dia telepon, dia cuma bisa ngomong, Pak besok bisa bantu foto nggak? Saya tahu Bapak sibuk, tapi bisa tolong nggak? Karena kita urgent, karena ada menu khusus, kita hire chef dari luar dan butuh foto segera gitu. Bisa nggak? Bisa dibantu nggak Pak? Gini. Saya sih waktu ngomongnya secara profesional juga, oh baik, jam berapa ya besok ya? Oh jam segini-gini, oke baik ya, oke makasih ya. Tutup telepon itu bukannya gimana ya, saya kayak teriak, kayak seneng banget.
Bayangkan aja 3 bulan setengah saya nggak dapat satu orderan, dan yang telepon tuh sampai ngomong, tolong Pak, saya tahu Bapak sibuk. Sibuk dari mana 3 bulan setengah saya di rumah. Benar-benar kayak orang pandemi, benar-benar di rumah udah kayak, ya sempat lari kiri lari kanan nyari kerjaan, nggak ada satupun panggilan. Sempat kerja, bukan kerja ya, kayak ada teman foto saya ikutin, ya nggak dibayar, cuma ya daripada saya bengong di rumah ya ikutin muter-muter seperti itu. Tapi dari situ juga Tuhan bawa saya, maksudnya dari job pertama, akhirnya minggu depan ada lagi, minggu depan lagi ada lagi. Mungkin bagi saya, kalau saya ingat sekarang, itu suatu kayak, ya apa ya, kayak mungkin Tuhan mau ngetes sih, sejauh mana sih kamu sekarang udah berani ngambil keputusan dan kamu bisa bertanggung jawab dengan keputusan itu. Karena kalau disuruh ngambil keputusan yang awal, saya pasti mungkin nggak akan berani pindah ke jalur yang ini, karena keluarga juga nggak setuju juga. Dipikir ngapain kamu lepas ini dengan kerjaan yang notabene nggak tahu arahnya dengan umur kamu yang sudah mulai menua lah istilahnya gitu. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, ini di belakang ini salah 1, salah 2, salah 3, salah banyak salah foto semua dari salah semua. Ko Awe. Ini hasil foto dari luar biasa Ko Awe ya. Luar biasa banget, bagus banget. Dan saya juga dikasih kesempatan untuk foto-foto potret. Jadi kebetulan waktu itu ada Putri Indonesia juga dan beberapa artis juga yang kontak juga. Jadi sudah proof lah yang datang di Pecel Lele ini bukan yang orang-orang yang biasa gitu kan ya. Jadi bersyukur kalian bisa dengar cerita dari fotografer handal ini gitu kan ya. Sebenarnya Tuhan yang buat luar biasa sih. Untuk menjawab yang tadi, yang Tasya ngomong bagaimana dengan saingan yang berikutnya semua itu, aku harus cerita sesuatu rahasia yang mungkin bisa menjadi pegangan teman-teman juga. Sebenarnya kunci saya cuma satu, sebelum saya melakukan semuanya, saya cuma bisa doa doang. Hanya satu itu aja, saya doa, habis setiap kali saya mau sebelum kerja itu, pasti saya ada waktu sekitar di mobil atau dimanapun saya akan doa dulu. Saya doa dulu, minta hikmat, minta pengarahan, dan minta supaya semua orang suka dengan hasil foto saya. Itu adalah suatu kewajiban lah. Habis itu ya tinggal kita lakukan yang terbaik. Karena kalau ngomong tukang foto, rumusnya ada semua, sama semua, dan yang membedakan adalah dari orang yang melihat. Itu aja yang membedakan, bukan gara-gara, oh ini pinter banget nih jadi foto biasa, orang biasa jadi cantik. Gak mungkin saya rasa. Harus dipoles dulu sama tukang makeup, baru kita bisa foto. Baru kelihatan cantik gitu kan. Baru jadi. Jadi saya punya kunci sebenarnya cuma doa sebenarnya. Doa dulu ya. Serius sih, sempat satu hari saya pernah pulang dari ada job besar, jobnya besar banget menurut saya, udah kayak wah bisa untuk hidupin 1 bulan istilahnya. Saya pulang tiba-tiba saya di WA sama ownernya langsung, Pak thank you ya, saya suka banget dengan hasil hari ini. Saya baca, saya nangis. Perjalanan pulang tuh nangis banget. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan betapa mereka suka sama hasilmu. Bukan hasil saya, tapi hasilnya Tuhan yang memberi saya hikmat supaya mereka bisa seneng gitu. Jadi saya nangis itu gara-gara, wow amazing God, mereka seneng dengan hasil-hasil karyamu Tuhan. Sesimpel itu sih. Walaupun dengan keterbatasan buta warna parsial tadi kok ya. Benar. Tapi hasilnya bisa, Tuhan bisa bantu bawa sampai setitik itu ya. Nah dari Ci Evelyn sendiri, nah tadi kan awalnya 3 bulan pertama kelihatannya nangis segala macamnya, sedih lah ini kok keputusan seperti ini. Nah di titik yang mungkin yang sekarang dah, yang Ci Evelyn rasain apa Ci? Kalau boleh tahu, sudah melihat Ko Awe ya bisa dibilang sudah menjadi seorang fotografer gitu. Apakah tetap nangis juga gitu tapi konteks nangisnya berbeda atau gimana itu, atau dibeliin kamera baru gitu atau? Sepanjang perjalanan itu dari 2017 ya Beb, 2017 sampai 2017. saat ini nggak gampang, meskipun dia udah mulai, kita memang bener-bener fotografer ini dari nol yang nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa di Bali itu dari nol. Itu suami saya itu sempat cerita sama saya, Beb habis nggak dapat kerja 3 bulan itu, saya juga mau cerita ini, dia ngomong sama saya secara pribadi, dia bilang gini, Beb aku udah mau nyerah, mungkin lebih baik aku kerja perdagangan lagi ya, karena udah nggak ada yang hire, mungkin aku ini nggak cocok jadi fotografer, mungkin Tuhan juga nggak mau saya di sini, jadi saya pindah aja ke perdagangan lagi. Setelah dia bilang gitu, besoknya itu banjir kerjaan. Iya. Dan dari situ harusnya bilangnya dari awal kok, jangan saat itu, coba ngomongnya dari awal gitu.
Kan langsung imannya belum bahagia. sekuat itu ya. Oh gitu. Oke, terus. Terus dari situ aku bilang enggak, Tuhan enggak boleh kamu lepas fotografer ini, kamu tetap harus pegang. Iya ya, kok banjir kerjaan habis aku ngomong sama kamu. Jadi dia langsung kerjain dan bagusnya dia kerja itu perfeksionis banget. Bagiku sudah bagus, dia bilang enggak, ini kurang bagus. Diutak-utak gimana caranya biar jadi bagus hasilnya gitu loh. Nah untuk saat itu prosesnya itu enggak gampang, masih ada up and down itu masih ada. Tapi saya bilang aku support sepenuhnya ke kamu mau apa, kamu mau ya apa, pokoknya aku support sepenuhnya buat dia. Dan kita juga doa, kita tetap terus bawa doa, dari situ gitu sifat dia itu pelan-pelan sama Tuhan dirubah yang dulunya mungkin sombong, yang dulunya mungkin uang itu gampang kok carinya gitu, kita mulai berhikmat ya. Dan apa yang kita dapatkan, sekecil apapun kerjaan itu kita bersyukur. Oh ya ini pasti kasihan Tuhan, meskipun kecil, kadang-kadang Bu, budget kita kecil aja nggak banyak. Ya nggak apa-apa, kita bantu orang, kita bantu. Dia bilang kalau aku bisa bantu orang, aku bantu gitu. Jadi kita dikasih Tuhan berkat untuk bisa jadi berkat buat orang lain juga. Itu tapi intinya. keren loh, kok Cece bisa sampai siyakin itu bisa support ke AW gitu, sampai dari udah distributor tadi dibilang cuan ngalir banyak, tapi pas fotografi ini kan belum menghasilkan, kok Cece bisa gitu, oke, support terus gitu, padahal hasilnya belum kelihatan gitu. Apa Cece kok bisa kayak gitu itu? Udah lumayan kelihatan sih. Lumayan Jadi kelihatan. waktu Jadi itu makin dia beriman fotografer juga loh, gitu. iya loh Beb, kamu fotonya ini bagus gitu. Terus orang tua saya juga bilang, oh ya ini bagus loh fotonya gitu. Terus bolehlah, karena waktu itu passionnya dia di sana yang bisa dikerjakan cuman itu, nggak ada pilihan lain. Jadi kita tetap push di fotografer, oke kamu jadi fotografer, oke kita push terus ya, kita support terus biar dia jadi fotografer gitu loh. Memang awalnya susah banget, tapi sekarang Tuhan pelan-pelan angkat dia, pelan-pelan yang dulunya dia dianggap remeh sama orang, dianggap apa sih kamu itu nggak bisa kerja, nggak bisa apa, orang-orang mungkin nganggap dia itu siapa, tapi pelan-pelan Tuhan angkat. Tuhan bolak-balik inget, sorry ya ngomongnya rada Jawa sedikit. Oh iya nggak apa-apa Ci. Itu Tuhan berkali-kali ngingetin saya, Tuhan akan jadikan suamimu ini kepala, bukan ekor. Ingat itu, jadi yang saya pegang janji Tuhan aja. Saya doa, saya pegang janji Tuhan, saya percaya Tuhan sudah ngomong gitu, saya percaya Tuhan pasti angkat suami saya menjadi kepala, bukan jadi ekor. Ya itu yang saya pegang. Terus apa yang kita lewati selama ini, proses yang kita lewati, saya cuma belajar bersyukur, berserah, dan percaya. 3 itu aja. Nah pembelajaran nih buat yang masih single sekarang gitu kan, jadi cari istri yang bisa support itu susah ya, bukan susah gampang ya, susah gitu ya. Susah. Yang benar-benar bisa mengantarkan kau sampai sekarang, sampai ya di titik yang bisa dibilang sudah mulai berhasil, nggak gampang gitu ya. Tapi benar-benar bisa submit, bisa tunduk tuh keren sih menurutku gitu. Nah kalau misalkan sharing ini nih, ini ada satu gambar yang saya dapat di Instagram, dia menggambarkan cara how to bikin tangga yang baik. Kalau kita bikin tangga seperti yang di atas yang normalnya akan ada banyak step. Lalu dia menyarankan akan memberi sedikit jeda dari tangga berapa sampai tangga berapa, ada jeda untuk supaya kita misalkan kalau kita jatuh pun jatuhnya nggak sampai ke bawah, jadi jatuhnya di jeda itu. Pada waktu saya dapat gambar ini, tiba-tiba Roh Kudus jelaskan ke saya, kita akan selalu dibawa sama Tuhan untuk level up. Naik ke level 1, ke level 2, level 3, level 4. Tapi jangan pernah berpikiran tangganya seperti di atas. Beri waktu sama kalian, beri space sama kalian, ada jarak sedikit untuk kalian bisa istirahat. Karena kalau kita naik terus, kalau kita kecapean, kita akan jatuhnya sampai ke bawah. Tapi kalau kita memberi waktu, ya mungkin yang jeda space ini yang Tuhan kasih saya 3 bulan yang I have do nothing, benar-benar do nothing, mungkin 3 bulan yang ini yang saya dapat. Jadi pada waktu saya lagi naik dan jatuh pun saya bisa kembali ke tempat yang bukan di awal, tapi di tengah-tengah. Ini mungkin bisa jadi kunci juga bagi teman-teman kalau ada yang bingung, oh kita nih naik-naik terus, tapi ingat ada waktunya kita istirahat dan biarkan kayak, oh nggak dapat penghasilan nih, nggak dapat apa-apa. Gak apa-apa, take your time untuk rest, untuk istirahat. Apalagi waktu pandemi kemarin, saya bukannya bingung, tapi Tuhan juga selalu memberi saya hikmat baru, meskipun dalam kondisi tidak kelaparan, karena
tetangga kita juga saling kirim-kirim makanan, meskipun kita juga akhirnya bingung mau balasnya pakai gimana, karena sesama senasib semuanya kan. Tapi Pakai ya foto balasnya kok. Saya fotoin ya. tapi ya ya ambil waktu untuk kasih waktu untuk jeda supaya jangan sampai kalian merasa jatuhnya sampai ke bawah. Jeda itu bisa dibilang rest juga gitu ya, biar nggak overheat. Jadi gitu misalnya ya, lagi dealing dan ternyata kita habis dealing kalah, orangnya ngambil di sana, ya jangan diambil pusing. Ya dia bukan untuk kamu. Kamu tetap stay cool, stay calm, cari lagi yang lain. Oke. Karena kalau saya nggak kasih spare ini, saya akan pasti merasa, aduh kok jatuh lagi nih, karena nggak ada yang hire saya, nggak ada yang pakai saya, tambah jatuh lagi. Iya. Satu pertanyaan terakhir nih kok, Ya. untuk sebagai closing nih. Apakah fotografi ini sudah seperti final destination untuk Koko, dan kalau misalnya kedepannya nih fotografi ini udah nggak menguntungkan lagi, karena kan sekarang ini teknologi semakin oke, semakin kamera sekarang pakai yang kayak boba itu udah kayak bagus banget kan hasilnya. Nah, apa Koko kayak pasti beralih nih ke tempat yang lain atau gimana nih Ko? Boleh dijelasin? Teknologi udah semakin canggih. Kalau dulu orang yang punya kamera, udah punya kamera SLR tuh udah disebut sebagai seorang fotografer. Entah dia hasilnya bagus atau enggak, yang penting udah pegang kamera besar, kayak punya Rian gini atau sebelah sana udah kayak fotografer. Tapi karena teknologi semakin canggih, orang yang kalian sendiri pun sekarang sudah bisa disebut sebagai seorang fotografer, asalkan sudah dibayar. Cara taunya fotografer profesional tuh asal dibayar aja, bayar 5.000 aja udah jadi fotografer profesional. Oke, apakah saya tidak worry untuk kedepannya? Yes, tentu worry. Yang apalagi zaman-zamannya saya Instagram baru mulai belajar, baru mulai utak-atik, TikTok udah masuk duluan dong. Sampai saya ngomong sama istri, saya nggak mau kamu suruh saya joget-joget nari-nari kayak orang nggak jelas. I can do that, saya benar-benar bukan tipe yang seperti itu. Tapi ya perkembangan selalu menuntutnya sebagai keharusan gitu loh. Sekali lagi saya ingatkan, temukan panggilan kalian. Maksudnya kayak saya kemarin, saya tahu Tuhan tempatkan saya di foto, ya saya fokuskan benar-benar di foto. Benar-benar apapun resikonya saya akan dalamin terus foto itu. Dan misalnya ke depannya ternyata ada yang lebih menarik lagi dari dunia foto, dan kalau Tuhan itu percayakan kepada saya akan lepas foto ini. Oh, berarti fotografer ini belum menjadi final destination Koko ya? Yes, there always something good in the end. Kita kan belum Tuhan selalu memberi kita sebuah talenta. Kalau kalian ingat, ada talenta 1, talenta 2, talenta 3. Yang membatasi talenta itu sebenarnya hanya manusia sendiri. Kita sendiri Kita ya? sendiri. Padahal Tuhan memberi kita beribu-ribu talenta yang tinggal kita pilih mau yang mana, suka yang mana, tinggal jalanin dan fokusin aja. Oke, berarti Sementara yang saya jalankan sekarang adalah talenta fotografi. yang apa yang ada di tangan kita itu yang kita lakukan gitu. Bonusnya ada yang melihat saya dari sisi pandang yang berbeda. Akhirnya tahun 2020 di saat pandemi, saya diminta untuk mengajar di salah satu fakultas yang ada di Bali ini untuk jadi dosen. Gitu. Jadi dosen. Dosennya untuk ngajar apa? Ngajar fotografi lagi. Oke. Dan singkat cerita lagi, selama 2 semester saya ngajar sana, tiba-tiba dapat laporan dari kepala dosen saya dipilih menjadi dosen terbaik. Padahal Luar tidak biasa. dalam pemikiran saya harus menjadi dosen terbaik. Saya hanya sebenarnya waktu terima job itu, karena ini pandemi gitu loh, benar-benar pandemi disuruh ngajar, oke aja gitu loh. Ternyata lebih dari itu, mahasiswa itu juga lebih enjoy dengan yang saya ajarkan, dan memilih saya untuk menjadi dosen terbaik. Padahal saya sendiri memberi nilai orang itu nggak juga bagus-bagus amat, ada yang dapat C, ada yang dapat D. Ya, Tapi mereka feel nge-review sorry for them. dengan bagus gitu ya, murid-muridnya itu ya. benar-benar favor aja sih. Oh, oke. Berarti nanti lain kali kasih bagus lah kok yang itu ya. Oke. Supaya kasih feedback yang bagus. Karena penilaian itu datang salah satunya dari mahasiswanya Ko Awe ini gitu. Berarti itu salah satu buah juga bisa dibilang kok ya. Karena Iya, memberikan sebagai yang bonus terbaik aja gitu. sih. Iya. Lalu ada satu orang yang tiba-tiba datang ke saya, dia ngomong, I have something for you. Saya selalu ingat kata-kata itu, dia ngomong di tengah malam, dia datang sama saya sama istri, dia ngomong, I have something for you, yang bisa istilahnya menajamkan lagi apa yang saya akan lakukan sekarang. Karena dia melihat sisi ngajar saya oke, dan sisi fotografer juga terbilang juga cukup. Dia menawarkan saya,
menawarkan saya suatu opportunity yang nggak saya bayangkan, yang saya pikir di umur 40, sorry buka kartu, di saat umur 40 yang dimana-mana kalau kita lamar kerjaan, ya karena kenapa saya nggak kerja di tempat lain, karena waktu lagi nggak ada kerjaan itu umur saya ada sekitar 35-an something, dan selalu saya lihat requirement pekerjaan maksimal 20, 24, 30, dan mumpung lagi di sini saya mengucapkan sama teman-teman siapa tahu yang bikin usaha tolong dihapus requirement-nya itu, karena itu agak mengganggu sebenarnya. Saya udah pingin kerja, maksimal 30, udah lewat nih, maksimal lagi 25, apalagi 25 pasti udah expired. Tapi orang ini dia ngomong I have something for you. Ya, lalu udah sebutin yang sekarang saya lagi jalanin selama 2 bulan, yaitu manusia di depan kalian ini sekarang sedang menjadi kepala di bagian 2 perusahaan besar di bidang fotografer. Jadi saya mengalami, boleh berikan tepuk tangan dulu buat Ko Awe nih. menghandle 2 perusahaan besar dan langsung menjadi leadernya. Wow, Jadi luar lelenya di biasa. sana ya? Jadi leadernya? Lead. Nggak masuk. Jadi lele mungkin juga. Saya menghandle 2 perusahaan besar dan bonusnya saya turun 4,5 kilo karena hektiknya luar biasa. Karena kalau kita sebagai leader tuh nggak bisa diem satu tempat, harus ke kiri ke kanan dan harus mengambil keputusan secara cepat. Padahal zaman dulu saya ngambil keputusan bisa seminggu 2 minggu, sekarang hitungan detik saya harus ngambil keputusan yes no seperti itu. Ih, keren. Dan saya nggak nyangka waktu saya terima kartu saya dan iya Tuhan, dulu saya mau nyari kerjaan kok susah, sekarang karena saya udah fokus dengan apa yang saya lakukan yang sehari-hari untuk saya lakukan, bonus itu datang. Tiba-tiba orang tawarin saya kerja dan masuk ke perusahaan yang notabene umur sudah dikatakan expired, tapi statusnya juga langsung menjadi seorang kepala. Yes, good. Ya. Oke. Wih, kita belajar banyak banget ya hari ini teman-teman. Sedikit aja buat Jeffrey as a closing banget deh, sesingkat aja. Buat teman-teman nih, terutama yang cewek-cewek. Bisa kasih insight apa nih buat kita nih? Terutama buat Intinya satu sih, jangan bandingin suamimu dengan yang lain. Kalau lain kali udah nikah. Karena yang Tuhan kasih itu udah untuk memproses kita untuk jadi manusia yang lebih baik, untuk jadi manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu aja. Yang penting ya dalam seiman ya, yaitu dan support suamimu sebisanya gitu, sebaiknya. so sweet ya. Oke, thank you banget, kasih tepuk tangan dong sekali lagi Thank you, buat Ko Awe dan Jeffrey. dan Ceif. Ya, Saya Banyak mau- banget ya insight. Boleh ngomong thank you ya? kenapa? Sama istri. Boleh dong. Thank you istri juga udah mensupport saya. Terus yang paling penting adalah anak-anak saya di belakang minta disebutin namanya juga, Valerie, Shalin, and Elise. Berdiri dong, berdiri dong. Karena Namanya- mereka sebenarnya faktor dari Malu-malu. usaha saya sih. Jadi waktu saya lagi drop, mereka yang juga support saya. Sampai kita 2 malam, kita lebih sering 2 malam ya. 2 malam itu penting banget. Jadi waktu kita lagi mesbah doa gitu, bisa ada rasa, papamu lagi susah nih, mamamu lagi susah nih. Mereka bisa tahu gitu loh. Seperti itu. Saling support juga Saling ya. support. Oke. Mungkin Cevlin tadi Ko Awe udah bilang, Cevlin ada mau bilang juga nggak Ko Awe mungkin? Oh ada ternyata. Rekamnya jangan sampai enggak ya. Enggak sih, cuma bilang I love you always, apapun yang terjadi. I love you too. Oke, Ya, thank you. oke. Sekali lagi Oke, thank you banget. Ko berikan Awe, tepuk tangan sekali Cevlin, lagi nih sekali buat lagi. Ko Awe dan Ya. Ceif. Thank you buat sharing-sharing insight-nya. Oke, have a seat, silakan. Kalau konklusi nih yang Tasya dapat nih ya, dari selama kita talk show tadi, emang bener-bener hubungan kita sama Tuhan itu tuh nggak boleh sampai putus ya. Oke. Dan pertolongan Tuhan nggak akan pernah terlambat. Amin. Amin. Jadi yakin, yang penting yakin ya dulu ya, kita harus Yes. ambil step awal dulu gitu ya. Iya. Ya, thank you sekali lagi. Pecah lele